Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bertemu lagi kali ini dengan Bu Elvi dengan materi lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional dan Sumpah Pemuda. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi diharapkan kalian nanti mampu ya mengidentifikasi faktor munculnya pergerakan nasional, membandingkan latar belakang munculnya organisasi pergerakan nasional, dan menganalisis lahirnya Sumpah Pemuda, serta menalar informasi tersebut dan menyajikannya dalam bentuk poster dengan semangat nasionalisme. Berikutnya kita lanjutkan dengan peta konsep organisasi pergerakan nasional. Ini akan membahas 3 bagian. Pertama kita akan bahas faktor pendorong munculnya organisasi pergerakan nasional, kemudian apa saja organisasi pergerakan nasionalnya, dan mengenai Sumpah Pemuda. Nah, untuk organisasi pergerakan nasional akan terbagi menjadi 4 periode: periode awal pergerakan, periode nasionalisme politik, periode radikal, dan periode bertahan. Nah, untuk faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional ada 2 faktor. Pertama, kondisi politik kita yang parah akibat penjajahan. Kemudian yang kedua, munculnya golongan terpelajar setelah munculnya politik etis. Apa itu politik etis? Yaitu politik balas budi gitu ya, yang di dalamnya salah satunya adalah edukasi yang nanti melahirkan golongan terpelajar. Kemudian tumbuhnya kenangan dan kejayaan masa lampau bahwa bangsa ini pernah berjaya dalam bentuk negara tradisional, yaitu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian untuk faktor eksternnya yaitu kesuksesan negara di Asia Afrika dalam pergerakan nasionalnya, seperti misalnya di India gitu ya, dan di wilayah-wilayah lainnya. Kemudian kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905 dan masuknya paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai organisasi pergerakan nasional pada periode awal perkembangan. Nah, pada awalnya organisasi ini hanya bersifat kooperatif karena hanya memperbaiki kondisi sosial budaya saja dan lebih bersifat moderat. Nah, organisasi itu ada 2. Pertama itu adalah Budi Utomo, di mana tokoh pendirinya adalah salah satunya Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan ketuanya Dr. Sutomo, di mana awalnya bertujuan untuk memajukan derajat bangsa, memajukan pengajaran dan kebudayaan. Organisasi yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 ini akhirnya nanti mengalami kemunduran karena apa? Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, di mana golongan muda menginginkan organisasi ini lebih non-kooperatif terhadap Belanda. Di samping itu munculnya organisasi baru yang lebih berkembang, yaitu Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam awalnya bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1911. Awalnya hanya untuk mengantisipasi dominasi pedagang batik Cina di Solo, tetapi dengan bergabungnya Hus Cokroaminoto dan berubah namanya menjadi Sarekat Islam, jadi tidak harus pedagang, dan berkembang ke seluruh Indonesia sampai di angka 2 juta anggota. Nah, namun organisasi ini nanti meskipun dia bersifat kooperatif, tapi lambat laun sering mengkritisi kebijakan Belanda yang tidak adil gitu ya. Nah, organisasi besar ini akhirnya mengalami kemunduran karena disusupi oleh paham komunis, sehingga SI pecah menjadi SI merah dan SI putih. Kita lanjut ke periode nasionalisme politik. Nah, pada periode ini mulai muncul pergerakan dalam bidang politik dan menuntut Indonesia merdeka. Salah satu organisasinya adalah Indisi Partijia. Organisasi yang didirikan oleh 3 serangkai ini menuntut Indonesia merdeka. Nah, namun nanti mengalami kemunduran karena tokohnya ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda. Nah, berikutnya di daerah-daerah juga muncul organisasi kepemudaan yang nantinya akan membentuk Sumpah Pemuda. Nah, bagaimana dengan perempuan? Perempuan juga melahirkan tokoh-tokoh seperti tokoh emansipasi Kartini, kemudian lebih berjaya lagi ada Dewi Sartika gitu ya, Raden Dewi Sartika yang membentuk Persatuan Sekolah Istri di Bandung. Kemudian perempuan-perempuan ini akhirnya nanti mengadakan kongres yang isinya terus serta berjuang memperbaiki nasib bangsa. Kemudian kita lanjut pada periode radikal. Nah, pada periode radikal ini ada latar belakangnya. Kenapa tiba-tiba organisasi yang sifatnya tadinya
kooperatif moderat berubah jadi radikal. Pertama, pengaruh doktrin Wilson, Presiden Amerika Serikat pada Januari 1911, dia mengumumkan 14 butir penyelesaian dalam Perang Dunia Pertama. Salah satunya adalah doktrinnya itu hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah, hal ini memicu organisasi pergerakan nasional menjadi radikal. Salah satunya adalah Perhimpunan Indonesia dengan azasnya self-help atau menolong diri sendiri. Kemudian kekecewaan terhadap janji November, di mana Gubernur Jenderal Stirum itu pada tahun 1918 sempat menjanjikan dibentuknya sebuah komisi yang nantinya akan memberikan nasihat kepada kolonial Belanda untuk memberikan nasihat kepada pemerintah kolonial mengenai perubahan struktur kenegaraan, di mana nantinya akan dibentuk sebuah komisi. Ini sekilas komisi ini akan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Belanda. Nah, seolah-olah ini ada jalan ya untuk meraih kemerdekaan. Namun pernyataan Stirum ini dikecam oleh Den Haag gitu ya. Nah, karena kecewa, akhirnya aktivis tersadar bahwa tidak mungkin menggantungkan harapan kepada pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian pengaruh revolusi Rusia pada tahun 1917, di mana kaum Bolsheviks ya berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II, karena revolusi ini dilatar belakangi oleh kemenangan kesewenang-wenangan kaisar dalam masalah ekonomi. Kemudian para buruh itu bersatu dan mereka menggulingkan kekuasaan kaisar. Kemudian terakhir adalah perubahan pasal 111 Regering Reglement yang pada intinya melarang organisasi pergerakan nasional ini mengadakan perkumpulan. Kemudian Belanda juga berhak mengusir pelaku dari Hindia Belanda, bahkan mengasingkan pelaku ke suatu tempat dan melarang pelaku untuk tinggal di suatu tempat. Jadi luar biasa ya kondisinya, sehingga membuat organisasi pergerakan nasional menjadi radikal. Nah, adapun organisasi pergerakan nasional yang bersifat radikal itu yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia. Jadi Perhimpunan Indonesia ini awalnya berdiri di negeri Belanda dan merupakan persatuan kaum pelajar yang belajar di negeri Belanda. Jadi awalnya hanya mengurusi masalah sosial dan masalah kepentingan para pelajar di negeri Belanda. Namun lambat laun organisasi ini berubah dengan tujuan memperjuangkan kepentingan orang Indonesia di negeri Belanda. Lambat laun berubah dengan tujuan memperkuat kebangsaan dan terjun ke politik. Jadi pada tahun 1922 organisasi ini berubah dengan nama Indonis Vereniging. Kemudian pada tahun 1925 berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia dengan ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta, yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi ya, sekaligus juga salah satu tokoh proklamator. Nah, kegiatannya lebih radikal lagi, jadi upaya propaganda melalui majalah Hindia Putra yang menuntut kemerdekaan Indonesia. Jadi akibatnya para tokoh ini ditangkap oleh Belanda. Nah, berikutnya di Indonesia sendiri ada partai namanya Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1927 dengan asasnya menolong diri sendiri, tidak akan bekerja sama dengan Belanda, dan bahwa bangsa Indonesia harus dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi Marhainisme ini adalah sebuah paham yang mengajarkan bahwa seluruh kekayaan alam harus diolah oleh bangsa Indonesia sendiri untuk kesejahteraan orang Indonesia sendiri. Nah, kegiatannya itu lebih banyak menyelenggarakan kursus, kemudian menerbitkan surat kabar, kemudian mengadakan rapat-rapat raksasa. Jadi Insinyur Soekarno itu berpidato menggelorakan semangat perlawanan terhadap kolonial Belanda. Nah, akibatnya Bung Karno ini ditangkap dan dipenjara di penjara Sukamiskin Bandung pada tahun 1929. Kemudian pernah juga dipenjara di Ende Flores dan terakhir dibuang ke Bengkulu. Nanti pada masa kedatangan Jepang beliau dibebaskan sebagai tahanan politik. Organisasi ketiga yang radikal yang sekarang mulai eksis pelan-pelan ya, mulai muncul lagi, yaitu PKI. Jadi PKI ini awalnya dibawa oleh Sneevliet, orang Belanda sendiri, kemudian mendirikan organisasi namanya ISDV, kemudian Indi Social Democratic Vereniging ya. Kemudian karena
organisasi ini anggotanya sedikit, dia menyusup ke Sarekat Islam yang anggotanya 2 juta orang itu, dan merekrut kader militannya yaitu Semaun dan Darsono, kemudian mendirikan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924 dengan bergabungnya lah Alimin dan Musso. Nah, PKI ini sempat melakukan pemberontakan ya pada tahun 1926 dan 1927, namanya pemberontakan PKI Madiun dan pemberontakan Silungkang di Sumatera Barat. Akibatnya PKI ini dinyatakan partai terlarang dan tokohnya ditangkap oleh Belanda, bahkan ada yang melarikan diri. Nanti ketika masa kemerdekaan, partai ini melakukan pemberontakan lagi pada tahun 1948 gitu ya, yang di Madiun itu. Kemudian 1965 juga terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September 65. Nah, kita berikutnya ke periode bertahan. Nah, karena banyaknya organisasi yang dibubarkan, kemudian banyaknya tokoh-tokoh yang ditangkap dan diasingkan. Nah, untuk mempertahankan tujuan Indonesia merdeka, maka tokoh-tokoh pergerakan perlu cooling down dulu. Mereka perlu menata kembali perjuangan mereka dengan kembali ke karakter moderatnya. Nah, organisasi ini salah satunya adalah Taman Siswa, di mana tokoh yang kita kenal itu adalah Ki Hajar Dewantara, yang hari kelahirannya kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, beliau berjuang melalui pendidikan dengan memberikan menyediakan sekolah untuk kaum pribumi. Jadi yang tidak bisa sekolah di sekolah Belanda, maka bisa sekolah di Taman Siswa. Nah, dengan konsep pengajaran dan pendidikannya yang sampai sekarang masih kita pakai adalah Ing Aso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Di depan menjadi contoh, di tengah memberikan dorongan, kemudian Tutwuri Handayani. Kemudian Taman Siswa menjadi solusi ya bagi bangsa Indonesia yang tidak masuk ke sekolah pemerintah. Kemudian ada lagi Partai Indonesia Raya. Ini merupakan gabungan ya dari partai-partai sebelumnya, yaitu Partai Budi Utomo, Partai Persatuan Bangsa Indonesia yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Kemudian ada lagi yang bergabung Sarekat Sumatera, Sarekat Celebes ya, yang didirikan 26 Desember 1935. Tujuannya apa? Terwujudnya Indonesia Raya. Namun organisasi ini tetap berhaluan kooperatif ya dan moderat. Jadi mereka mendudukan wakilnya di Volksraad, ini semacam parlemen Belanda, agar dapat mempengaruhi kebijakan politik Belanda. Kemudian untuk bidang masyarakat, mereka mendirikan rukun tani, rukun pelayaran, masalah perburuhan, peradilan, dan pengangguran. Kemudian ada lagi GAPI yang didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin ya, yang merupakan kesatuan dari partai-partai dan organisasi pergerakan dengan asas perjuangannya hak untuk menentukan nasib sendiri, kemudian persatuan nasional seluruh bangsa Indonesia, persatuan seluruh pergerakan Indonesia. Jadi GAPI ini menuntut Indonesia berparlemen dan dibentuk komisi Visman, namun hasil kerjanya tidak objektif dan merekomendasikan bahwa rakyat Indonesia ya tetap ingin bergabung dengan Indonesia. Kemudian kita masuk ke periode ketiga yaitu Sumpah Pemuda. Jadi awalnya kenapa muncul Sumpah Pemuda? Dilatar belakangi oleh munculnya organisasi daerah bernama Tri Koro Darmo. Jadi pemuda daerah mendirikan Tri Koro Darmo dengan ketuanya Raden Satiman Wiryo Sanjoyo, dengan tujuannya memperkokoh persatuan pemuda di sekitaran Pulau Jawa. Nah, namun berubah istilahnya menjadi Jong Java dan terbuka untuk pemuda Jawa. Namun di daerah-daerah juga didirikan organisasi kedaerahan. Nah, sehingga nantinya organisasi ini mengadakan Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April 1926 di Jogja, dan pada Kongres Pemuda yang kedua baru berhasil merumuskan Sumpah Pemuda. Jadi pada kongres pertama itu baru hanya memberikan gagasan perlunya bahasa persatuan, maka diusulkanlah bahasa Melayu. Baik, itu sekilas paparan Ibu mengenai organisasi pergerakan nasional. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalian anak muda yang sekarang mudah-mudahan terinspirasi juga berjuang mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan keorganisasian yang mendorong kalian untuk memiliki jiwa-jiwa dan semangat kepemimpinan. Sekian materi dari Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.